Salam, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi hati kami, membuat hati kami semakin damai sejahtera, semakin sukacita. Semua yang bukan dari Tuhan yang menghalangi, yang menghambat kehebatan dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan. Roh Kudus mungkin kami, Roh Kudus berbicara atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Lukas 9 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47, saudara. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Tema ini, saudara, siapakah yang terbesar? Dikatakan di sini dengan jelas bahwa timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ini kan aneh, saudara. Karena hari itu tiba-tiba murid-murid mempertentangkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka ingin menjadi yang terbesar, menjadi yang terhebat, menjadi yang luar biasa, lebih dipakai Tuhan, lebih dihargai, lebih dipercaya, dan lebih dihormati. Luar biasa, saudara. Mereka ingin lebih, dan itu membuat mereka bertengkar satu dengan yang lain. Mereka tidak terima kalau yang satu lebih hebat, yang satu lebih dipakai Tuhan, yang satu lebih dipercaya daripada yang lain. Mereka ingin dirinya yang lebih hebat, lebih dipercaya, lebih dihormati dari yang lain, saudara. Dari sini kita belajar, kalau di antara murid-murid saja sudah timbul perpecahan, itu artinya di antara umat Tuhan juga bisa terjadi perpecahan, saudara. Mengapa bisa terjadi perpecahan? Mengapa bisa terjadi perselisihan? Yang pertama, karena ego yang tidak bisa dikendalikan. Ego yang melebihi yang lain. Ego yang merupakan dasar dari sikap mereka. Yang kedua, kesombongan. Mereka merasa dengan lebih hebat, lebih dipercaya, lebih dihargai, mereka akan menjadi lebih berharga lagi. Bahkan lebih dilihat orang. Jadi mereka ingin dilihat orang, saudara. Mereka ingin dihargai orang. Inilah saya mau katakan, orang yang ingin dihargai orang, orang yang ingin dihormati orang, seharusnya orang itu menunjukkan niat baik, itikat baik, ada bantuan, ada pertolongan, ada usaha, ada yang dilakukan untuk orang lain, untuk membantu orang, sehingga orang lain merasa dibantu, merasa tertolong, dan merasa mendapatkan berkat. Tetapi ini tidak, saudara. Mereka ingin dihargai sebagai murid Tuhan. Mereka ingin dihormati. Yang ketiga, ada niat yang jahat, motivasi yang jahat. Sebagai murid Tuhan, mereka harusnya menjadi contoh, menjadi teladan, dan bukan bertengkar, dan bukan berselisih hanya karena hal-hal yang kecil atau hal-hal yang tidak pantas. Mempertentangkan tentang siapa yang besar, terbesar di antara mereka, itu tidak pantas, saudara. Keluar dari hati murid-murid, keluar dari mulut murid-murid, itu tidak seharusnya dilakukan. Tuhan ingin mereka menjadi contoh. Tuhan ingin mereka menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Berita yang baik hari ini, saudara, setiap anak Tuhan menjadi contoh bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi kesaksian
tingkah lakunya, kata-katanya, perilakunya, semuanya dilihat orang dan dicontoh. Kebaikannya dicontoh. Ada kasih, ada kebaikan di dalamnya, saudara. Jadi murid-murid gagal mempraktekannya. Inilah saya mau katakan, murid-murid belum mencapai tujuan yang gurunya inginkan, tujuan yang Yesus inginkan. Mereka tidak melihat cara Yesus melayani, cara Yesus berdoa, cara Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau mereka bisa melihatnya, mereka bisa mempelajarinya dengan baik, saudara, mereka pasti akan menjadi teladan sama seperti gurunya. Bahkan mereka akan punya tujuan yang baik, yaitu tujuan untuk melayani Tuhan, untuk melayani banyak orang. Yang keempat, mereka lupa bahwa mereka harus bekerja sama. Mereka harus sehati. Mereka harus tahu kedudukan masing-masing. Mereka harus saling membantu, saling mendukung yang lain. Kalau mereka tidak bisa mendukung hanya karena masalah sepele ini, akan ada perpecahan di antara mereka, saudara. Ada perpecahan, ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Dan ini akan membahayakan pelayanan Tuhan. Jadi, apa yang membahayakan pekerjaan Tuhan? Ketika perselisihan tidak bisa diselesaikan. Ketika ego tidak bisa diturunkan. Ketika kesombongan tidak bisa dihilangkan. Bukankah ini luar biasa? Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Menjawab semua perselisihan mereka. Yesus mengumpamakan seperti seorang anak kecil yang ada di sampingnya. Inilah kata-kata Yesus kepada mereka di Lukas 9 ayat yang ke-48, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Jadi, jawaban Yesus, yang terkecil itulah yang terbesar. Yang mau menyambut dia, yang mau menyambut anak kecil ini, yang menyambut Tuhan dengan luar biasa, yang mau merendahkan diri, menanggalkan egonya, menanggalkan semua kesombongannya, dan memilih untuk melayani, menunjukkan dedikasi, menunjukkan tanggung jawabnya. Jadi orang yang hebat adalah orang yang bisa menunjukkan dedikasinya, tanggung jawabnya, kerajinannya, keuletannya, dan bukan ambisinya. Karena ambisi yang besar bisa menghancurkan. Ambisi yang tidak terkendali bisa menghancurkan. Tetapi kerja keras, melayani dengan baik, tetap jujur, tetap tulus, dengan rendah hati, adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci menjadi besar. Hari ini, orang-orang yang ingin menjadi besar, Tuhan ingin kita menjadi berkat, kita menjadi besar, karena apa yang kita lakukan, dan bukan apa yang kita katakan, saudara. Karena apa yang kita hasilkan, kita upayakan, dan kita lakukan dengan luar biasa. Kita memberikan yang terbaik, kita memberikan yang luar biasa. Itu yang terbesar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk saat yang indah. Menjadi yang terbesar itu berarti melayani Tuhan, rendah hati, menanggalkan kesombongan, keegoisan. Menjadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Melakukan semua yang Tuhan katakan dengan luar biasa. Jadikan hari ini hari yang hebat, hari yang besar, hari mujizat Tuhan, hari kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.